Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harin Rahmat Sabirin dari Proyek Teknik Lingkungan dengan NIM 120250048 dari TPB 46. Di sini saya akan menjelaskan tentang program UAS Fisika dari bidang fisika dan juga dari bidang kimia. Latar belakang pemilihan program ini adalah yaitu untuk pengaplikasian materi yang pernah saya pelajari serta mempermudah perhitungan variabel-variabel pada suatu rumus sehingga meminimalisir kesalahan perhitungan. Yang pertama, kita masuk ke bagian flowchart pada program di bidang fisika, yaitu program menghitung variabel pada hukum Ohm. Rumus hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Kita deklarasikan integer pilihan N dan J. Lalu kita masukkan outputnya, masukkan jumlah pencarian. Lalu input jumlah pencarian disimbolkan sebagai N. Lalu kita deklarasikan real sebagai tipe data desimal atau yang ada komanya dengan array V array N, I array dan R dalam array. Lalu kita deklarasikan string ulang, lalu kita beri output menu pilihan untuk memilih nilai yang akan dihitung. Yang pertama tegangan, yang kedua kuota arus, dan yang ketiga hambatan. Lalu kita disuruh untuk memasukkan pilihan antara 1, 2, atau 3. Lalu input pilihan. Di sini saya menggunakan perulangan do while. Lalu di sini apabila saya juga menggunakan percabangan if, lalu perulangan for di dalamnya. Apabila pilihan sama dengan 1, maka di sini akan terjadi perulangan dengan mengulangi output mencari nilai V, lalu memasukkan output yang meminta kita untuk memasukkan nilai I dan nilai R. Lalu di sini ada assignment V sama dengan I dikali R dalam array. Lalu apabila ini sudah berjalan, maka dilanjutkan dengan perulangan selanjutnya untuk menampilkan nilai V yang telah dihitung pada assignment di sini. Lalu akan dilanjutkan apakah ingin mengulang atau tidak. Sebelumnya, apabila pilihannya 2, maka akan mencari nilai I dan meminta kita untuk memasukkan nilai V dan nilai R. Lalu akan ada assignment I sama dengan V dibagi R. Lalu ada perulangan untuk menampilkan outputnya, yaitu nilai I yang telah dihitung. Selanjutnya, pilihan yang ketiga akan mencari nilai R dan meminta kita untuk memasukkan nilai V dan nilai I. Selanjutnya, apabila pilihan ketiga, maka pilihan yang Anda masukkan salah. Apabila program sudah sampai sini, maka akan ada output apakah ingin mengulang. Apabila kita menjawab, kita akan menginputkan Y atau T. Apabila kita menginputkan Y, maka program akan mengulang dari awal, dari bagian ini. Apabila kita menginputkan T, maka program akan berhenti. Kita jalankan, kita masukkan jumlah pencariannya, misalnya 2, kita masukkan nilai yang akan dihitung. Pertama, mencari nilai V, kita masukkan nilai I yang pertama. 1, nilai R yang kedua, nilai I yang kedua, kita masukkan R yang kedua, kita masukkan. Lalu ada output yang menampilkan nilai yang telah dihitung tadi. Oke, kita ingin mengulang, kita jawab T.
maka program akan berhenti. Selanjutnya pada bagian C++ pada program PKS Fisika. Program PKS pada bidang fisika. Di sini kita seperti biasa pada awalnya kita masukkan header awalan, include IOStream, dan juga using name std untuk mempermudah penulisan cin dan cout-nya. Lalu ada integer main untuk mengawali suatu program. Lalu sini ada bagian untuk menampilkan biodata. Di sini kita beri integer, deklarasikan integer pilihan, integer n, dan string ulang. Lalu di sini cout bagian untuk menambah kesan estetika, kita menambahkan hukum Ohm pada fisika. Rumus hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Masukkan jumlah pencariannya. Lalu kita inputkan jumlah pencariannya itu sebagai N. Lalu saya menggunakan perulangan do, dan dilanjutkan di bawahnya yaitu while. Lalu float-nya, lalu saya deklarasikan lagi float V, R, V, I, dan R dalam array n. Lalu cout-nya di sini ada menu pilihan nilai, ada memilih tegangan, kode arus, dan hambatan. Lalu ada cout untuk masukkan pilihan Anda 1, 2, atau 3. Lalu in-nya ada input pilihan. Ya, apabila pilihan yang kita masukkan 1, maka program akan melakukan perulangan untuk memasukkan nilai I dalam array dan nilai R dalam array. Lalu ada rumus yaitu V sama dengan I dikali R. Apabila sudah berjalan, maka dilanjutkan dengan program perulangan lagi yang akan menampilkan nilai V ke I plus 1 sama dengan hasil dari perhitungan dalam satuan volt. Apabila pilihannya yang dimasukkan 2, maka akan melakukan perulangan untuk memasukkan nilai V dan nilai R, dan akan dilanjutkan dengan perhitungan I dikali V dikali R. Untuk menampilkan nilai I dalam bentuk array, kita menggunakan perulangan lagi, yaitu kita cout-kan I ke I plus 1 sama dengan array dalam I dan dalam satuan ampere. Apabila pilihan yang dimasukkan 3, akan melakukan perulangan for, dan untuk meminta kita untuk menginputkan nilai V dan nilai I. Lalu akan dilanjutkan dengan rumus R V I dibagi I. Apabila rumus sudah berjalan, maka akan ada perulangan lagi. R dengan cout R ke I plus I sebagai array sama dengan hasil perhitungan dalam satuan ohm. Apabila pilihan yang dimasukkan salah, maka akan ada output pilihan yang Anda masukkan salah. Cout. Lalu ada cout untuk output apakah ingin mengulang ya atau y atau tidak. Lalu ada input ulang. Apabila input yang dimasukkan y, maka program akan mengulang dari awal. Apabila memasukkan t, maka program akan berhenti. Kita akan melakukan demo program. Nah, kita masuk ke demo program, kita masukkan jumlah pencarian 2, kita masukkan pilihan 1, nilai ke satunya itu 1, kita misalkan hasilnya akan muncul pi ke 1 sama dengan 1 volt, pi ke 2 sama dengan 1 volt. Apabila kita tidak ingin mengulanginya, kita ketik T. Selanjutnya pada flowchart program kedua, ini saya
Di sini saya menggunakan pada program kedua, saya menghitung program menghitung molaritas dengan rumus molaritas, yaitu M sama dengan mol per volume. Di sini saya memilih latar belakang pemilihannya yaitu untuk pengaplikasian materi yang pernah saya pelajari dan mempermudah perhitungan serta meminimalisir kesalahan. Kita integralkan pilihan N dan Y. Output masukkan jumlah pencariannya, inputkan N, lalu ada real array untuk tipe data yang ada komanya, lalu string ulang, lalu kita ada menu pilihan molaritas untuk mencari molaritas, mol, dan volume. Masukkan pilihan 1, 2, dan 3, input pilihannya. Apabila pilihan false, maka apabila pilihan 1, maka akan di sini ada perulangan, ada percabangan if, for, dan ada dual di bawahnya. Ada dual. Apabila kita pilih 1, maka akan ada program mencari molaritas. Dan kita disuruh menginputkan nilai mol dan nilai volume. Lalu akan dilanjutkan dengan rumus molaritas sama dengan mol dikali volume. Lalu apabila ini sudah berjalan, maka akan dilanjutkan dengan perulangan for untuk mencari untuk mengoutputkan molaritas yang telah kita cari. Apabila pilihan kedua, maka akan mencari nilai mol. Sini ada perulangan J sama dengan 0 sampai ke N kurang dari 1. Maka akan outputnya memasukkan nilai molaritas ke J plus 1. Masukkan volume ke J plus 1. Lalu kita masukkan output mol ke dalam array. Apabila pilihan ketiga, kita akan mencari volume. Masukkan nilai M ke J plus 1. Masukkan nilai mol ke J plus 1. V sama dengan mol dibagi dengan molaritas. Lalu apabila pilihan lebih dari 3, maka output pilihan yang Anda masukkan salah. Lalu apabila program tadi sudah berjalan, maka apakah ingin mengulang input Y atau tidak? Apabila inputkan Y, maka akan mengulang. Kita coba programnya. Kita masukkan jumlah pencarian 1, nilai yang menghitung 1, maka akan masukkan pencarian 1. Maka molaritas sama dengan 1. Oke, ingin mengulang tidak. Lanjutkan dengan program C++ pada bidang kimia untuk mencari molaritas. Di sini ada integer pilihan, integer N, dan string ulang. Lalu ada hiasan-hiasan untuk menambah kesan fisika, menghitung molaritas. Menghitung molaritas sama dengan rumusnya molaritas sama dengan mol dibagi volume. Memasukkan jumlah pencarian. Di sini kita inputkan jumlah pencarian itu sebagai N, lalu ada pengulangan do dan while di bawahnya, lalu ada float untuk tipe data dalam bentuk koma. Ada M, mol, dan V dalam bentuk array. Pilih nilai yang ingin dihitung. Kita pilih nilainya ada molaritas dalam satuan M dan mol dalam satuan mol dan volume sebagai satuan liter. Masukkan pilihan, maka kita akan menginputkan pilihan 1 atau 2 atau 3. Pilihannya ada, apabila kita pilih 1, maka akan menghitung molaritas. Masukkan nilai mol ke 1, maka misalnya, lalu inputkan molnya, masukkan nilai volumenya, ada input V dalam bentuk array, lalu kita ada rumusnya, molaritas mol dan dibagi V dalam bentuk array. Lalu maka hasilnya molaritas sama dengan mol dibagi volume, maka kita butuh perulangan for lagi untuk menampilkan hasil dari perhitungan dalam bentuk array. Maka kita cout-kannya M ke dalam I plus 1 untuk array-nya sama dengan hasil perhitungan
dengan satuan M. Lalu apabila pilihan kedua, kita akan menghitung mol, kita disuruh untuk menginputkan molaritas dan V. Rumus untuk mencari mol yaitu molaritas dikali V. Di sini ada perulangan untuk menampilkan nilai mol yang telah kita cari. Lanjutkan dengan COUT untuk apabila pilihan ketiga, COUT-nya akan menghitung volume. Dilanjutkan dengan perulangan lagi untuk memasukkan nilai molaritas dan mol dalam bentuk array. V sama dengan rumusnya, V sama dengan mol dibagi molaritas. Maka hasilnya V sama dengan mol dibagi molaritas. Di sini ada perulangan for untuk menampilkan nilai array, nilai V dalam bentuk array sama dengan hasilnya dengan satuan liter. Lalu ada else. Apabila pilihan yang salah, maka pilihan akan ada COUT, pilihan yang Anda masukkan salah. COUT dilanjutkan dengan apakah ingin mengulang Y atau tidak. Apabila kita tidak ingin mengulang, maka kita ketik T. Kita masukkan jumlah pencarian, misalnya jumlah pencarian 1, maka akan masukkan pilihan. Kita masukkan pilihan 1, kita masukkan nilai mol, nilai volume, maka akan didapatkan molaritas ke 1 sama dengan 1 molar. Apabila kita tidak ingin mengulang, kita jawab T. Baiklah, sekian dari saya. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.